sudah lama ya menjadi konsep pengembangan Kabupaten Bekasi, termasuk saya yang coba mempelajari tentang pengembangan situ. Makanya begitu saya dapat dokumen eksam analisis pengembangan situ ini, bagi saya ini informasi yang sangat luar biasa. Karena selama ini kan Kabupaten Bekasi sangat miskin tempat wisata masyarakat kan. Sehingga masyarakat yang ekonominya tinggi, ekonomi rendah, ya kalaupun mau hiburan kan akhirnya keluar daerah. Puncak gitu kan, Bogor, Cianjur, ke Lembang, ke Gunung, atau Situ Gunung ya? Situ Gunung gitu kan. Nah ini maksud saya jangan sampai terjadi lagi. Kalau sementara kita punya potensi kan gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Selasa tanggal 14 Juli 2020. Saya Budianto, anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Hari ini kedatangan tamu kehormatan yang semestinya kemarin ya Bang Yuan. Betul, kan? Tapi karena saya kemarin ada keliling investigasi informasi 3 pasar induk, yaitu Pasar Induk Cibitung, Pasar Induk Kramat Jati, dan Pasar Induk Cikopo Cikampek. Akhirnya tidak keboro ya. Dan itu pun juga bagian dari tugas dan fungsi untuk memberikan inputan terkait dengan kebijakan pemerintah daerah yang rencananya akan melakukan revitalisasi Pasar Induk Cibitung. Jadi saya mohon maaf atas reschedule-nya pertemuan kemarin menjadi hari ini. Jadi hari ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan oleh rekan-rekan dari aparatur desa Lambang Sari ya. Kang Yandi ini kaur pemerintahan Desa Lambang Sari yang diberikan tugas oleh Ibu Kepala Desa ya untuk membangun komunikasi terkait dengan pengembangan Situ Berem yang ada di Situ Ciberem yang ada di sebagian kecil sebetulnya ya Desa Lambang Sari ya, karena sebagian besarnya itu ada di Desa Lambang Jaya ya. Kemudian juga Bang Yuan yang kebetulan juga Ketua BUMDes Lambang Sari, dan Bang Syahrul ya, pengurus Karang Taruna Desa Lambang Sari. Jadi apa istilahnya? Ini gayung bersambut lah. Saya secara pribadi dan juga secara organisasi memang harus melakukan inovasi-inovasi terkait dengan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bekasi. Salah satu potensinya adalah pengembangan situ yang ada di Kabupaten Bekasi, di mana menurut salah satu hasil kajian Badan Litbang Kabupaten Bekasi beberapa tahun yang lalu, dari 14 situ yang ada di Kabupaten Bekasi, ternyata ada 5 situ yang layak dan bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata gitu. Nah, kalau boleh saya sebutkan yaitu Situ Binong yang ada di Cikarang Pusat, Situ Abidin yang di Desa Karangmulya Bojongmangu, Situ Ceper yang ada di Desa Jayamulya dan Sukasari, kemudian Situ Cipalahlar itu ada di Sindang Mulya dan Wibawa Mulya. Nah, itu jadi 2 desa rata-rata ya, termasuk Situ Ciberem ini yang wilayahnya juga terbagi dari 2 desa, Desa Lambang Sari dan Lambang Jaya. Nah mungkin sekarang kita sedikit membahas masalah kondisi existing Situ Ciberem. Nah barangkali Kang Yandi bantu jelaskan seperti apa sih positioning Situ Ciberem berdasarkan informasi yang diketahui oleh Bang Yandi, agar pengembangan Situ Ciberem ini bisa berjalan lancar. Karena informasinya Situ Ciberem ini kesannya saya nggak tahu kesannya atau faktanya gitu kan, itu dikuasai oleh pengembang PAP atau kita taunya Grand Wisata. Karena pada saat saya lewat ke situ, itu sebagian besar sudah ditutup oleh panel-panel pembatas kan gitu ya, dan itu sifatnya kelihatannya panennya permanen kan. Nah, jadi seperti apa nih Kang Yandi, mohon bantu jelaskan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yandi Hermawan sebagai Kasih Pemerintahan Desa Lambang Sari, sedikit menjelaskan keterkaitan dengan status pertama Situ Ciberem, yang mana Situ Ciberem itu adalah situ yang diperuntukkan untuk area persawahan yang pada saat pertama adanya Ciberem, lalu sekarang memang sudah kehilangan fungsi. Nah, keterkaitan dengan sejarah luas wilayah yang ada di Ciberem itu tercatat sesuai dengan
sejarah dari nenek moyang itu sekitar 40 hektar lebih, dan diperkuat lagi di dalam perda. Saya baru membaca di perda nomor 12 2011 tentang RTR Kabupaten Bekasi untuk tahun 2011 sampai 2031. Di dalamnya disebutkan luas Ciberem adalah 45 hektar. Pasal 17 ya. Ya. Pasal 17 itu 40, pasal 17 poin X itu 45 hektar ya. Ya, 45 hektar. Siap. Jadi terlebih itu pun di Ciberem sudah dilakukan usaha-usaha yang dilakukan oleh BBWS dan PJT keterkaitan dengan normalisasi Ciberem atau perawatan situ Ciberemnya itu. Terus juga yang lebih uniknya lagi, di dalam situ rawa Ciberem adalah masih ada penduduk yang merasa terisolir keberadaannya. Diisolir ataupun terisolir lah bahasa istilah sebutannya. Ditutup, kan? Betul. Aksesnya, karena untuk akses masuknya hanya dapat dilalui jalur yang dari pihak perumahan tersebut. Dari mana ada 2 arah jalan, semuanya masuk area akses perumahan, bukan lagi jalan desa. Yang dahulu ada jalan desa yang sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi keterkaitan dengan aksi dari teman-teman BUMDes Desa Lambang-Sari dan Karang Taruna Desa Lambang-Sari awalnya ingin mewujudkan cita-cita kepala desa. Yang pertama memang sudah dirumuskan dalam RPJMDes-nya Desa Lambang-Sari, dan salah satunya untuk memulai aktivitas itu Karang Taruna dan BUMDes memohon izin untuk memulai kegiatannya dengan membuat tempat perkumpulan. Tempat perkumpulan, salah satunya juga adanya ekonomi di sana, tempat rumah makan. Bagaimana kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan dari Desa Lambang-Sari maupun kelembagaan bisa punya wadah tersebut. Jadi perkembangan demi perkembangan, pada saat kami sudah melakukan hal tersebut, akhirnya kita dapat teguran dari pihak perumahan. Jadi yang anehnya ketika setahu kami, kalau misalnya memang sudah mereka kuasai oleh batasnya yang sudah ditunjukkan, kan kita mendirikan bangunan itu bukan di wilayah mereka. Karena kalau kepemilikan secara jelas kalau dia sudah menguasai, mematok atau memagar. Nah, kita itu di luar pagar, bahkan bisa kita bilang itu adalah area situ Ciberem. Karena kalau 45 hektar kan berarti luas. Berarti nggak mungkin kalau misalnya sampai di pinggiran situ Ciberem itu masih diklaim oleh pihak perumahan. Nggak logis untuk 45 hektar gitu. Jadi dengan adanya kami datang ke fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi untuk minta penjelasan sekaligus arahan bagaimana kami harus berbuat keterkaitan dengan tindakan-tindakan yang untuk menyelamatkan situ Ciberem tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Kang Yandi. Jadi barangkali ini sangat penting banget ya. Ini saya juga terus terang nih, hatur nuhun, terima kasih nih. Sebetulnya kan sudah lama saya bicara situ Ciberem ini ya, khususnya dengan Bang Yuan, dan saya juga dengan Ustadz Nuh juga sudah komunikasi waktu itu untuk bantu komunikasi dengan Ibu Kepala Desa, karena Ibu Kepala Desa kan cukup dekat juga dengan beliau, untuk memastikan, maksud saya adalah bahwa situ Ciberem ini lokasi yang sangat layak untuk dijadikan destinasi wisata. Kalau jadi tempat destinasi wisata artinya itu akan menjadi tempat, bahasa lapangannya ya, itu akan menjadi tempat buang uang orang Bekasi gitu kan. Gitu. Jadi orang nih mungkin dari Tambun Selatan, Utara ya, yang padat mungkin dari Tambun Utara, Kota Bekasi itu kan mungkin bawa uang 200-300 ribu nih, buang uang tuh di situ Ciberem kan, dengan konsep konsep hiburan rakyat. Nah jadi dengan kondisi ini nih saya juga kaget sebetulnya, dan kaget tapi alhamdulillah nih Kang Yandi, dengan peta yang ditunjukkan ini gitu ya, terlihat bahwa kok aset negara, ini konteksnya aset negara nih. Betul.
konteksnya aset negara. Aset negara yang menurut data hasil di dokumennya Badan Litbang kita tertulis di sini luas situ Ciberem itu awalnya kurang lebih 40 hektar. Tetapi sekarang tinggal 29,451 hektar. Berarti kan hilang nih, gitu kan? Nah, terus di dalam dokumen ini lagi kan Perda RT RW nomor 12 tahun 2011 bahwa rencana tata ruang wilayah Kota Bekasi tahun 2011 sampai 2031 pasal 17 tadi ya. Pasal 17 butir X gitu. Sebentar. Kita biar konkret nih jadi informasi. Nah, itu. Pasal 17 butir X bahwa di Rawa Ciberem seluas kurang lebih 45 hektar dan di sini disebutkan juga nih luasan-luasan situ yang ada di Kabupaten Bekasi. Nah, kemudian lihat gambar dari ATR BPN ya. Ini kan baru ya. Tahun berapa nih Kang dapat data ini? 2020. Ini 2020 nih malahan ya. 2020 terlihat bahwa tanah-tanah situ ini kok dikuasai ini jadi hak milik kan? Ya. Ini warna orange ya. Warna orange ini menunjukkan hak milik. Ini juga yang tadinya bekas jalan desa ini jadi hak milik. Kalau putih ini berarti ini masih milik. Masih kosong. Masih kosong ya. Artinya masih milik situ. Tanah negara gitu kan. Ini tanah negara. Ini. Tapi kok ada yang kalau di sini ada hak guna pakai, hak guna bangunan dan hak guna usaha. Ini hak guna usaha juga banyak kan? Dan ini hak guna usaha juga udah dikuasai oleh pihak Grand Wisata lagi kan? Nah, ini kan aneh gitu. Barangkali ini catatan juga nih kepada pemilik situ Ciberem, khususnya BBWS Sungai Cisadane dan Ciliwung. Ini harus jadi perhatian nih. Ini yang saya kenal di situ ada Pak Leo ya, ketuanya waktu itu Pak Bambang. Kemudian Pak Asih di Humas. Bagaimana ini kondisinya ini? Kok milik negara? Kalau lihat data ini dikuasai oleh pihak ketiga. Ini siapa yang ngejual? Gitu. Siapa oknum-oknum yang ngejual tanah situ Ciberem ini? Gitu kan? Pihak desa kah? Gitu. Pihak siapa yang menjual? Apa BBWS sendiri yang ngejual? Gitu kan? Nah, ini mungkin perlu klarifikasi gitu. Jadi sekali lagi ini petanya sangat jelas sekali dari yang dikeluarkan oleh ATR BPN terjadi perubahan warna dalam peta yang menunjukkan bahwa terjadi perubahan kepemilikan ataupun perubahan status penggunaan. Nah, ini menjadi catatan penting. Jadi saya menguatkan lagi berarti ini kurang lebih ada 3 data pegangan. Satu hasil kajian Badan Litbang yang kurang lebih tadinya 40 hektar ya. Jadi 29 hektar di dalam dokumen Perda Tata Ruang tahun 2011 nomor 12 tahun 2011 itu 45 hektar. Kemudian di dokumen ini tinggal beberapa hektar. Gitu, malahan tinggal airnya doang kan. Sementara di dalam dokumen-dokumen lainnya yang disiapkan ini kebetulan saya dapat data dari Kang Yandi selaku aparatur desa nih. Ini datanya cukup lengkap ini kan. Cukup lengkap bahwa ada keterangan-keterangan surat tanah surat garapan ya. Surat keterangan garapan yang dikeluarkan oleh desa ini kan. Oleh desa tahun berapa ini? 1986. Dan ini masih sangat jelas sekali. Tapi mereka juga tidak merasa mengalihkan kan? Tidak merasa mengalihkan, tahu-tahu sudah tidak ada. Walaupun ini juga perlu konfirmasi dan klarifikasi dengan semua pihak tentunya. Nah, mungkin sekarang sebelum masuk lagi ke pembahasan yang agak detail, coba Bang Iwan, apa yang terjadi setelah BUMDes melakukan inovasi, kreativitas, mau rencananya mendirikan melakukan kegiatan pengembangan destinasi wisata di situ Ciberem. Silakan Bang Iwan. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Iwan Ridwan. Saya merupakan ketua BUMDes Lambang Sari. Kenapa akhirnya BUMDes ingin hadir di situ Ciberem dengan semangat yang sama yang disampaikan sama Kang Yandi bahwa situ Ciberem juga merupakan salah satu program yang sudah masuk di rencana kerja pemerintahan desa Lambang Sari. Dan konteksnya juga memang ada beberapa masyarakat kita yang sudah beraktivitas usaha di sekitar situ Ciberem gitu. Makanya kenapa BUMDes juga hadir agar
mencapai satu kesejahteraan masyarakat itu ketua dan pengurus BUMDes gitu. Sehingga saya bermitra dengan Bang Sahrul selaku Karang Taruna, bagaimana akhirnya kami hadir di Ciberem untuk melakukan hal-hal mencapai kesejahteraan masyarakat itu Kang. Tapi fakta di lapangan ketika kami turun dengan estimasi ya perapian gitu kan, rencananya mulai penataan, perapian ya sampai kita bikin satu konsep saung-saung untuk ngumpul itu tadi, kami mendapat peneguran itu dari salah satu pihak pengembang yaitu Putra Pratama. Grand Wisata lah. Grand Wisata lah garis besarnya gitu. Dengan bahasanya ini lahan kami gitu. Nah, makanya dengan kejadian itu kami pun akhirnya stop kegiatan dulu. Sambil kami juga ingin mencari kejelasan. Sebenarnya kejelasan situ Ciberem ini bagaimana sih gitu. Karena setelah saya konfirmasi dengan pemerintahan desa pun ya termasuk kurang jelas apa gimana Kang Yandi ya? Iya, kurang jelas gitu. Sehingga kami berinisiatif agar melakukan komunikasi dulu dengan Kang Dewan selaku fraksi dari PKS agar ya kami BUMDes Lambang Sari bagaimana akhirnya bisa hadir di situ Ciberem dalam konteks baik itu mengelola atau melestarikan situ, kami siap intinya. Dan bagaimana akhirnya tujuan kami tetap satu, bagaimana akhirnya masyarakat kami bisa mencapai satu kesejahteraan dengan adanya situ itu tadi. Mungkin gitu aja Kang. Sekarang sih titik sudah mencari titik sebetulnya ya untuk menjadi stationnya gitu ya. Sudah. Kegiatan kita udah jalan hampir 20%. 20% udah. Mulai berapa bulan? Kita jalan udah baru 2 mingguan. Oke. 2 minggu. Jadi baru perataan tanah, habis perataan tanah untuk jalan karena jalannya juga nggak terawat juga. Kalaupun ada yang punya lahan nggak ada jalannya. Kita kemarin rapiin rumput-rumputnya. Itu yang lahan masyarakat pemilik asli ya? Nggak tahu juga ya? Nggak tahu juga kita. Tapi ya kok fakta di lapangan sih kemarin ya diklaim itu Grand Wisata. Grand Wisata itu. Bangunan udah kondisi atapnya udah ada lah. Cuma karena ada peneguran ya kita pending dulu lah sementara sampai ada kejelasan. Itu. Makanya kami ke pemerintahan desa agar difasilitasi terkait kejelasan itu tadi. Dan ternyata pemerintahan desa juga nggak jelas juga, nggak tahu juga. Nggak banyak tahu ya. Nggak banyak tahu. Makanya berangkatlah kami ke sini. Ya, semangat kita sebetulnya tidak ingin mencari masalah atau mencari masalah sebetulnya ya. Betul. Kita hanya ingin meluruskan saja sebetulnya terkait dengan tanah situ Ciberem ini berapa lagi sih? Betul. Seperti apa, bagaimana gitu ya. Jadi gitu. kita punya kejelasan di bawah. Ya, dan ini memang harus distimulus. Artinya saya mendukung sekali bahwa BUMDes desa Karang Taruna bergerak terus. Kalau bahasanya test case saja. Kuasai aja semua dulu secara teknik gitu ya. Biar nanti muncul ini tanah siapa kok jadi ujung-ujung berubah ini. Saya terus terang juga bertanya sebagai pribadi maupun sebagai dewan, kok tanah situ tanah negara kok bisa diklaim oleh orang per orang dan orang per lembaga hukum. Ini siapa yang jualnya masalahnya kan? Gitu. Jadi perlu kencang. Coba Karang Taruna, Kang Sahrul gimana? Apa yang sudah dilakukan juga? Ya baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sahrul dari pengurus Karang Taruna Desa Lambang Sari. Ya, yang kita lakukan ya kita bekerja sama dengan pemerintah desa dan BUMDes Lambang Sari. Ya ini yang mentitik koordinatkan dan membereskan lahan. Nah, saat kita bereskan lahan memang di situ kita memakai Karang Taruna karena di sini Karang Taruna juga memiliki program ekonomi kreatif yang mana bagaimana caranya kita selaku Karang Taruna dapat mengolah pekarangan di daerah desa Lambang Sari terutama untuk menjadi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kita bekerja sama dengan BUMDes dan pemerintah Lambang Sari yaitu tadi telah melakukan upaya sekitar 20%. Hari ini sudah jadi atap dan perapihan jalan. Ya namun saat kita langsung di lapangan ya dapat teguran dari pihak Grand Wisata bahwasannya
Yang pertama kalau ke arah Karang Taruna memang kita mau memasang bendera Karang Taruna di area situ Ciberem. Ada teguran bahwasanya tolong dicopot benderanya karena memancing ormas-ormas lain. Oke, untuk itu telah kita ikuti, telah kita copot bendera itu. Artinya kita menghormati pihak PAP, akan tetapi untuk kejelasan terkait ini lahan siapa yaitu belum kita temui, makanya kita dan BUMDes menunggu hasil dari atau instruksi dari pemerintah desa untuk melanjutkan pekerjaan yang ada di situ Ciberem tadi, Pak. Makin banyakin aja benderanya kali, yang dicopot. Ya, inginnya seperti itu, Pak. Gitu. Akan tetapi ya di sini kita ya sama-sama menghargai ya. Gimana caranya agar itu dapat kita olah dengan baik, dengan cara pun yang baik gitu ya. Ya mungkin itu aja Pak dari Karang Taruna. Terima kasih. Saya setuju tuh Bang Sahrul, prinsipnya kita ini rencananya baik gitu ya. Rencananya baik ya, kita juga dengan cara-cara baik ya. Nah, cara-cara baik ini memang tetap harus ada percepatan. Karena apa? Kita juga jadi ngeri ini sebetulnya ya. Jadi para rubuh ini kan situ Ciberem. Iya. Kok ujug-ujug jadi milik orang lain gitu kan? Gitu. Nah, saya pikir Jadi satu Bang, Oke. Pak Dewan, kalau kekhawatiran saya awalnya karena ketidaktahuan kami, Ya. justru akhirnya membahayakan kami. Ini semangat itu juga sebenarnya kita berangkat. Jadi teman-teman dengan semangat, situ Ciberem, logika berpikir kita juga, kita anak lahiran 80-an ya. Itu dari dulu juga rawa, kita tahu. ya Iya enggak? Kita gede dan besar di Lambang Sari, itulah rawa. rawa dari awal kan. dulu. Jadi ketika aktivitas usaha sebagian masyarakat kita udah ada, kenapa kita hadir untuk menata? Kok jadi malah ini punya orang Ya. kan gitu. Ini yang Awalnya jualnya saya jadi malah tersangkut hukum teman-teman di bawah. Kan? yang jualnya Memedi apa sih? Apa ini yang jualnya kan? Ya pada Gimana? dasarnya sih kalau misalnya untuk pemerintahan desa Aha. tidak terlalu mempermasalahkan apa yang sudah terjadi. Ya. Yang terlebih yang kita inginkan bagaimana situ Ciberem ini sudah jelas statusnya. Mana batas-batas yang bisa dikelola oleh pemerintah untuk dijadikan destinasi Oleh wisata masyarakat ya. dan masyarakat Oke. ya, difasilitasi oleh pemerintah. Jadi jelas jangan tidak digantung seperti ini. Masyarakat ada yang dirinci ini lokasi ini dibilang itu punya dia. Terus dirin di sana punya dia juga. Kan akhirnya batas Ciberem yang mana yang masih punya negara kayak gitu. Kan kalau misalnya punya Pertanyaannya negara bukan itu dulu. Lu beli dari mana, Bro? Gitu. Gitu Lu, juga ya. lu beli dari mana? beli tanah situ beli dari siapa? Ngaku-ngaku kan gitu. ya terlebih itu kan posisinya pasti saya harap ada pihak yang punya wewenang untuk menggali informasi ini. Tapi buat kami para di pemerintahan desa yang mewakili aspirasi masyarakat yang ingin berkontribusi keterkaitan dengan peningkatan ekonomi kreatifnya masyarakat, yaitu jangan sampai berlarut-larut sehingga kami masyarakat tidak bisa memanfaatkan apa yang sudah menjadi warisan leluhur. Bahasa istilahnya situ Ciberem itu kan warisan leluhur. Betul. Kayak gitu. Jangan sampai dengan niatan baik kita pengen meningkatkan ekonomi masyarakat terhalang oleh masalah-masalah yang ada. Seperti itu. Ya, tapi secara organisasi pemerintahan desa sudah sepakat ya untuk coba menjadikan situ Ciberem sebagai destinasi wisata ya. Iya, sepakat. Semua perangkat desa ya, termasuk ketua DPD-nya, BPD-nya siapa? Ibu Tuti. Ibu Tuti. Oh iya karena harusnya dia ikut itu tadi ya. Iya. Itu harusnya ikut tuh Bu Tuti Kalau menurut Lelawati saya ya. sih keseriusan pemerintahan desa ketika memang tertuang di dalam rencana kerja pemerintahan desa, saya Udah rasa jelas sekali ya. udah jelas sekali suatu keseriusan untuk hadir di situ Ciberem gitu Pak Dewan. Ya cuman kan tinggal Tinggal bagaimana akhirnya ya itu tadi. ya cuman Luas-luas langkahnya baru sekarang ya, baru 2 minggu ini kan Iya. gitu kan. Padahal lama sekali saya komunikasi sama beliau nih. Tapi emang saya paham memang harus ada mapping organisasi dulu ya, kayak gitu ya. Nah, Karang Taruna sendiri secara teknis gimana Bang Sahrul? Dengan kawan-kawan BUMDes ini jadi satu tim atau bagaimana? Kalau untuk tim ya menjadi satu tim. Artinya ya kita saling bekerja sama, saling Ya bahasanya inilah teman-teman butuh misalnya yang berbau ada operasional atau Nah, apa iya, seperti itu. Saya. Oh iya. Oke, maksud saya gini. Langkah kalau bicara kita pengembangan destinasi wisata itu harus ada langkah administratif supaya
pemerintah daerah ini support maksudnya tahu bahwa kita masyarakat ini termasuk masyarakat yang bahasanya peduli terhadap wisata. Nah, itu harus membuat Pokdarwis. Saya nggak tahu tuh situ Ciberem ini sudah ada Pokdarwisnya atau belum? Sudah. Di Lambang Sari atau Lambang Jaya? Dua. Artinya sudah digabung. Sudah digabung. Nah, harusnya Pokdarwis juga masuk di sini. Siapa ketuanya? Saka. Oh, Pak Saka itu ya. Nah, itu coba komunikasi ya. Nanti komunikasi dengan Pak Saka karena secara legal formal dia yang sudah ditugaskan oleh pemerintah daerah, Dinas Pariwisata yang kelompok harus sadar terhadap wisata, gitu kan? Nah, dan itu bisa sinergi dengan BUMDes, dengan Karang Taruna atau dengan institusi dua desa gitu ya. Iya. Gitu. Berarti kan tidak mesti lagi bikin Pokdarwis karena memang sudah ada. Kedua, untuk memperjelas positioning ini ya. Coba nanti bikin surat audiensi deh dengan pimpinan dewan, atensinya ke Komisi 1. Barangkali nanti kita Komisi 1 bisa membantu mencari informasi lebih dalam karena mungkin nanti setelah dari pihak desa, kalau bisa sih kepala desanya langsung ya. Siap. Kepala desa, BPD, Karang Taruna, BUMDes, LPMdes, Pokdarwis juga diajak syukur gitu ya dari desa juga Lambang Jaya. Yeah. Gitu, syukur dari desa Lambang Jaya coba menyampaikan surat audiensi ke DPRD khususnya ke Komisi 1. Nah, setelah itu mungkin juga teman-teman Desa Lambang Sari baik Pokdarwisnya maupun BUMDes Karang Taruna dan juga aparatur desa dalam ini BPD dan kepala desa datang juga ke BBWS yang di Kalimalang, Cawang. Yeah. Yang di Cawang. Ya, cuma nanti tahapannya setelah kita musyawarah di sini. Diperkuat lagi nanti tidak ada salahnya komunikasi juga ke Komisi 4 DPRD Jawa Barat untuk memfollow up kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi 4 ya kemarin ya Bang Yuan ya. Betul. Ke Lambang Sari dan Lambang dalam Jaya. rangka peningkatan destinasi wisata situ Ciberem. Nah, itu nanti ketua komisinya kan Pak Imam B. Hartono tuh ya. Nah, cuman tidak ada salahnya sebelum ke Jawa Barat kita perkuat dulu informasi-informasi tingkat lapangan supaya nanti di Jawa Barat itu sudah mendapatkan informasi banyak sehingga nanti beliaulah yang mungkin mengeksekusi komunikasi dengan ya Sinarmas misalnya gitu kan. Dalam hal ini dengan Grand Wisata ya. Betul. Dengan Grand Wisata gitu kan. Ataupun juga mungkin kami nanti Komisi 1 juga bisa ngundang juga pengelola Sinarmas. Lu dapat tanah dari mana nih bro gitu kan? Betul. Oh, jadi banyak sih itu tanah lu di tanah di situ Ciberem gitu kan. Ciberem kan tanah negara, beli dari siapa yang ngejual? Nah, itu mungkin nanti kami yang akan menggali. Tapi sekarang BUMDes menurut saya jalankan terus, jangan mundur dengan kondisi ini. Siap. Biar muncul juga tuh. Ya. Sebetulnya siapa, apa, bagaimana, terus mau gimana, Ya. gitu kan? Gitu Bang Yuan. Siap, Gitu. Kan sudah diarahkan. Ini jangan di situ aja, gitu. Ya. Sekarang begitu kan? Ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya mau gimana? Ya kalau terkait langkah selanjutnya kalau menurut saya sih tetap arahan yang masukan dari lapangan tetap saya jalankan. Nanti saya coba geser ke lokasi yang disarankan untuk sementara sambil menunggu status kejelasan terkait situ Ciberem itu tadi. Intinya ya semangatnya sama kayak Bang Sarul. Itu ya kita mau usaha yang baik, ya enggak komunikasi yang baik, ya langkah-langkahnya juga harus baik gitu Bang. Ya, sambil bikin surat juga. Permohonan dibuka gerbang dulu. Iya, jangan cuma motor doang. Itu. Bikin surat. Nah, bikin surat aja, sampaikan ke manajemennya Grand Wisata, tembuskan ke kita, ke DPRD. Ya. Tembuskan ke Pak Bupati. Karena bisa jadi kalau teman-teman ini sudah melayangkan surat ya, melayangkan surat ke Komisi 1, nanti Komisi 1 saya mungkin atensi nanti Komisi 1 untuk undang Grand Wisata. Gitu. Biar Grand Wisata juga dihadirkan. Gitu. Bagian legalnya gitu kan? Iya. Supaya jelas nih. Saya jadi penasaran juga ini kok begini gitu kan. Karena Robinong aman. Situ Abidin juga aman. Robinong juga ada deltanya tapi ya alhamdulillah aman, terjaga kali atau enggak dijual gitu. Kayak gitu. Gitu Kang Yandi ya? Siap. Nah, jadi sementara dokumen ini saya pegang dulu ya. Pegang dulu untuk saya pelajari secara sistematis gitu kan. Agar pada saat nanti diskusi
teman-teman datang ke Komisi 1, saya sendiri sudah punya informasi yang lebih akurat, lebih detail gitu ya. Dan teman-teman juga terus pelajari, lengkapi juga dokumen-dokumen yang mungkin masih ada berkas-berkas lain yang belum dimunculkan. Karena kalau dilihat di dokumen tadi ya, mana yang BPN, menurut informasi nih masyarakat Bekasi bahwa pihak Grand Wisata melalui PT PAP ya, Putra Alvita Pratama yang berkedudukan di Jakarta, dia sudah punya 4 sertifikat hak milik, gitu kan? 7 kan ya? Ada 4 ya? 7. Mohon maaf. Ya, sementara ini yang bisa menunjukkan baru 2. Nah, ini sudah ada 2 nih. Pertama luasnya 88.665. Ini 8 hektar nih satu titik. Dan ini statusnya apa? HGB. HGB ya. Hak guna bangunan. Ini yang 88.000 meter atau 8,8 hektar. Yang satu lagi 92.235. 9 hektar 2.235. Berarti sudah 17 hektar nih. Iya. Dua ini saja ya. Kalau 4 habis nih kemungkinan. Kan gitu ya. Ini ironi Indonesia tercinta ini kan. Gitu. Dan ini tahun berapa nih sertifikatnya? 95. Tahun 95. Abang baru 5 tahun. Ya. Saya Iya nih. itu Sertifikat tahun 95. Abang kelahiran tahun? 81 saya. Oh, 81. Ini Bang Arul nih. Ah bukan? nih, baru lahir ente. Jadi Baru nggak tahu lahir. kalau ada asetnya udah berpindah kekuasaan, gitu kan? Iya. Ini jangan-jangan itu kelemahan kita juga kan? Ya. Nah, tapi tidak ada masalah. Prinsipnya benar kata Bang Yandi, kita menghargai proses yang sudah berjalan, tapi juga kita perlu tahu Betul. kenapa, bagaimana dan apa saja gitu. Maksudnya berapa luasan yang memang sudah keluar sehingga harapan kita masyarakat Lambang Sari, masyarakat Lambang Jaya bisa memanfaatkan situ sebagai destinasi wisata, dan destinasi wisata itu menjadi tempat hiburan masyarakat di sekitar Lambang Sari dan Lambang Jaya sendiri, atau juga menjadi tempat rekreasi warga Kabupaten Bekasi alternatif ya. Iya. Menjadi tempat alternatif warga Kabupaten Bekasi untuk berwisata keluarga. Harapannya adalah situ Ciberem ini menjadi apa ya? Pendapatan asli desa yang dampaknya adalah kesejahteraan masyarakat Lambang Sari ataupun Lambang Jaya, karena mungkin bisa ada yang jualan, Pasti. gitu kan, selain hiburan ada jualan, dan itulah yang kita harapkan bahwa situ ini bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada lingkungan sekitar. Barangkali itu ya Kang Yandi ya, insya Allah nanti kita follow up. Terima kasih Bang Yandi, kemudian makasih Bang Yuan dan juga Bang Sahrul yang sekali lagi telah memberikan kepercayaannya menyampaikan informasi-informasi yang sangat penting terkait dengan apapun yang ada di Kabupaten Bekasi, karena emang ini harus difikirkan oleh kita, karena Bekasi ini kalau bukan kita siapa lagi yang akan memikirkan, karena Bekasi ini adalah hanya untuk oleh dan harus oleh kita selesaikan. Mungkin itu saja, mudah-mudahan pertemuan informasi dan konsultasi yang disampaikan dari perwakilan pemerintahan Desa Lambang Sari yang hari ini ditugaskan Kang Yandi, Bang Yuan dan Bang Sahrul, insya Allah akan kami follow up agar menjadi lebih terang sehingga Kabupaten Bekasi akan terus membangun dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.